Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespatiseriankove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan ver dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober, disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D,
Sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia, tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, "Pak, di sini nggak ada kekerasan kan?" Sampai yang menginterview saya kaget, kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, "Miskin, babu." Terus dia juga bilang, "Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi? Gua ini kebal hukum," ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Ia pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya, dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, nah itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini, George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, nah itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video
ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkaba Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi. Itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kita kirim. Ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites. Diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespati_serian_kove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu. Walaupun ia yang menjadi korban sekalipun,
tertulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi, dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP, dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober, disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia, tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, "Pak, di sini nggak ada kekerasan kan?" Sampai yang menginterview saya kaget, kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, "Miskin, babu," terus dia juga bilang, "Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi? Gua ini kebal hukum," ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Ia pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat.
Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini, George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi. Itu, ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kita kirim. Ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana? Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35,
resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayes_patiserian_cafe. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober, disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang.
Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia, tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, "Pak, di sini nggak ada kekerasan kan?" Sampai yang menginterview saya kaget, kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, "Miskin, babu." Terus dia juga bilang, "Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi? Gua ini kebal hukum," ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Ia pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini, George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata
ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami? Itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa, tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkaba Reskrim. Kita tidak bisa loncat, karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu, kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi. Itu, ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kita kirim. Ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan, mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespati_serian_kove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara.
Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober, disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia, tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, Pak di sini nggak ada kekerasan kan? Sampai yang menginterview saya kaget, kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Ia pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan,
ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini, George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, ya, harus dilalui. Karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami, itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang juga kita harus junjung tinggi itu, ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya 1 kali yang sudah kita kirim. Ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan, tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana? Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan, mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024.
Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespatiseriankove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia,
tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, "Pak, di sini nggak ada kekerasan kan?" Sampai yang menginterview saya kaget, kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, "Miskin, babu." Terus dia juga bilang, "Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi? Gua ini kebal hukum," ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Ia pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini, George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa,
tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkaba Reskrim. Kita tidak bisa loncat, karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu, kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law yang juga kita harus junjung tinggi. Itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kita kirim. Ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan, mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespatiseriankove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com.
Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia, tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, "Pak, di sini nggak ada kekerasan kan?" Sampai yang menginterview saya kaget, kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, "Miskin, babu." Terus dia juga bilang, "Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi? Gua ini kebal hukum," ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Ia pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial.
Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, ya, harus dilalui. Karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami? Itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang juga kita harus junjung tinggi itu, ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya 1 kali yang sudah kita kirim, ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan, mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali,
menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespatiseriankove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban, buntut penganiayaan yang dialaminya, D memutuskan berhenti bekerja di toko roti orang tua George. Namun, hingga saat ini D belum menerima gajinya. Gaji saya enggak dikasih. Bulan Oktober disuruh transfer, enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko. Saya enggak mau datang karena takut ada anaknya, George, di toko. Tuturnya, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menurut D, sejumlah karyawan lain juga dipersulit ketika meminta gajinya dibayarkan. Akibat penganiayaan yang dialaminya, D mengalami pendarahan, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Sekarang tidur selalu pagi. Awalnya sebelum kejadian saya selalu tidur tepat waktu, jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sekarang baru bisa tidur itu pagi, insomnia, tukasnya. Ia juga masih trauma dan terus memikirkan kasus penganiayaan yang dialami. Berpengaruh sampai ke wawancara kerja. Kemarin pas wawancara kerja, saya nanya, Pak di sini nggak ada kekerasan kan?
Sampai yang menginterview saya kaget kenapa saya bertanya begitu, katanya. Saat membuat laporan, D sudah melakukan visum di RS Polri Kramat Jati dan menyerahkan video aksi penganiayaan. Sekarang saya masih suka sedih, tapi nggak tahu sedihnya kenapa. Saya berharapnya bisa mendapatkan keadilan, karena banyak korban sebelumnya. Sebelum saya itu banyak, terangnya. D mengaku mendapat ancaman saat hendak membuat laporan ke polisi. Dia bilang, miskin, babu, terus dia juga bilang, orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi. Gua ini kebal hukum, ucap D. Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Awalnya, D diminta George mengambil foto roti yang sudah tak layak jual. Meski sudah memenuhi permintaan tersebut, D tetap mendapat penganiayaan. Iya, pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja. Tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya. Dihalangin teman saya juga di situ, terangnya. George kembali meminta korban mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun D menolak sehingga terjadi penganiayaan. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya seorang pegawai pada Minggu 15 Desember kemarin atau hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember, Nicholas mengatakan ada berbagai tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyebut pelaku yakni George Sugama Halim telah diperiksa sebagai saksi jauh sebelum kasus ini viral. Saat itu, korban berinisial D tidak menyertakan video penganiayaan pelaku seperti yang beredar di media sosial. Nicholas mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Kini, George telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku menganiaya pegawai toko roti gara-gara permintaannya tidak dituruti, yakni mengantar makanan ke kamar. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja? Kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkab nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau
Karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi. Equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi. Itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya. Satu kali yang sudah kita kirim. Ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan, mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan. Kejiwaan George Sugama Halim akan dites, diduga pernah aniaya saudara hingga ibu kandung. Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, 35, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya. Korban yang berinisial D mengalami penganiayaan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Penangkapan anak pemilik toko roti tersebut dilakukan setelah video aksi penganiayaan viral di media sosial. Beredar kabar George memiliki keterbelakangan mental sehingga emosinya tak terkendali. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, menyatakan George akan menjalani pemeriksaan psikologi untuk mengetahui keterbelakangan kecerdasan intelligence quotient (IQ) dan emotional quotient (EQ). Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya, yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini, ucapnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, George menjalani pengobatan kejiwaan di Sukabumi, Jawa Barat, didampingi keluarga. Kebetulan di Sukabumi itu ada informasi yang bahwa ada tempat pengobatan di Sukabumi. Nah, mereka berangkat ke Sukabumi untuk ingin melakukan pengobatan terhadap si tersangka, tukasnya. Informasi mengenai keterbelakangan mental George diunggah di akun Instagram toko roti milik orang tuanya, @lindayespatiseriankove. Dalam unggahan tersebut, pihak toko roti menyatakan George tidak memiliki jabatan apapun. George disebut sudah berulang kali melakukan kekerasan ke pegawai, saudara, bahkan ibu kandungnya. Beliau merupakan anak pemilik, namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang, bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, karyawan berinisial D, melainkan juga kepada pemilik, orang tua, dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Adik laki-laki pelaku juga pernah mengalami luka di kepala yang juga dialami pegawai berinisial D. Namun, sulit bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu, walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, tulis manajemen toko roti. Terancam 5 tahun penjara. Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sudah di BAP sebagai tersangka dan pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH, paparnya, Senin, dikutip dari tribunjakarta.com. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan.
Dan penyidik sudah melakukan fair dan selanjutnya barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyang, tukasnya. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi D. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Tersangka merasa kesal dan terjadi argumentasi dan mengakibatkan korban makin emosi dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban atau pelapor itu sendiri, pungkasnya. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351